William Tanuwijaya, Melissa Siska Juminto, Andre Sulistyo, dan Kevin Alwi mungkin tidak pernah menyangka kalau dirinya merupakan deretan pengusaha muda kaya yang akan membawa mimpi buruk bagi investor retail bila mereka menjual saham GoTo-nya. Bagaimana tidak? Saat William Tanuwijaya menjual 332 juta lembar saham GoTo-nya di harga rata-rata Rp79 pada periode 9 sampai dengan 13 Oktober 2023, harga saham GoTo rontok. Bahkan sempat menyentuh harga saham terendah sepanjang masa di harga Rp54 pada tanggal 16 Oktober 2029. Padahal dengan jumlah saham yang beredar GoTo sebanyak 1,18 triliun lembar, maka setiap penurunan harga saham GoTo sebesar Rp1 saja, kapitalisasi pasar saham GoTo telah turun sebesar 1,18 triliun rupiah. Di sisi lain, GoTo baru saja menambah modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak 17 miliar lembar di harga eksekusi Rp90 dengan total dana yang diperoleh sebesar 1,53 triliun. Nah, mengapa? Menurut saya, hal ini bisa terjadi karena kondisi pasar yang panik. Pasar belum memahami adanya saham dengan hak suara multiple pada GoTo. Investor retail langsung panik selling saat mengetahui pemegang saham pengendali GoTo ada yang melepas sahamnya. Karena investor retail hanya melihat data bahwa sebanyak 70% saham GoTo telah dimiliki oleh retail. Investor retail pasti akan langsung teringat kepada saham-saham yang lebih dari 50%-nya telah dimiliki oleh retail dan tidur tenang di Rp50. Di antaranya saham-saham emiten HKMU, BEBS, LT, IPPE, Pura, dan lain-lain. Padahal GoTo sangat berbeda. Saat ini GoTo merupakan satu-satunya emiten di BEI yang mempunyai SDHSM, saham dengan hak suara multiple. Apaan tuh? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sihat teman-teman Investor Level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham fundamental. Dan pada hari ini bukan merupakan episode Pak Budget yang biasanya saya gunakan untuk membahas emiten dengan karakter pemegang saham pengendali yang menurut saya negatif. Namun, tetap menjadi tantangan buat saya untuk dapat mengurai emiten GoTo dengan cara sederhana dan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk membedah emiten GoTo, kita harus memahami adanya POJK nomor 22 tahun 2021, yaitu tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple. Saya akan menyampaikan dalam 5 poin. Yang pertama, pemahaman tentang SDHSM, saham dengan hak suara multiple.
Sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2021, bab 1, pasal 1, butir 1, dijelaskan bahwa saham dengan hak suara multiple adalah klasifikasi saham di mana satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, agar emiten bisa menerbitkan saham dengan hak suara multiple, harus memenuhi berbagai kriteria yang sangat sulit. Di antaranya, yang A, emiten menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produknya yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta memiliki kemanfaatan sosial yang sangat luas. Yang B, memiliki pemegang saham yang mempunyai kontribusi signifikan dalam pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam butir A. Yang C, memenuhi 4 kriteria RAC operasional dan finansial. Yang pertama, total asetnya lebih dari 2 triliun. Yang kedua, telah beroperasi selama minimal 3 tahun. Yang ketiga, pertumbuhan aset majemuk CAGR, Compound Asset Growth Rate, minimal 20%. Dan yang keempat, pertumbuhan pendapatan majemuk CSGR, Compound Sales Growth Rate, minimal 30%. Yuk kita cek apakah GoTo memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama, total aset perusahaan minimal 2 triliun. Dari neracanya, saat listing kita dapatkan aset GoTo sebesar 148 triliun. Wow, mantap. Yang kedua, telah melakukan kegiatan operasional minimal selama 3 tahun, belum mengajukan pernyataan pendaftaran untuk listing, dan GoTo juga telah memenuhi syarat ini. Yang ketiga, laju pertumbuhan majemuk tahunan dari aset total GoTo selama 3 tahun terakhir mencapai 437% dari target akumulasi sebesar 3 kali 20% atau 60%. Dan yang keempat, laju pertumbuhan majemuk dari penjualan selama 3 tahun GoTo telah mencapai 134% dari total target akumulasi sebesar 90%. Dengan demikian, GoTo telah memenuhi 4 kriteria operasional dan finansial. Yang D, merupakan emiten yang belum pernah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas. Dan yang E, ketentuan lain yang akan ditetapkan oleh OJK. GoTo telah memenuhi semua kriteria tersebut di atas, sehingga GoTo telah memenuhi untuk bisa menerbitkan saham dengan hak suara multiple. Aman kan? Yang ketiga, berapa lama masa laku saham dengan hak suara multiple? Sesuai dengan pasal 5, masa laku saham dengan hak suara multiple adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali 10 tahun melalui RUPS. Yang keempat, masa lock-up saham dengan hak suara multiple. Bila masa lock-up saham biasanya 8 bulan sejak dinyatakan efektif oleh OJK, maka saham dengan hak suara multiple mempunyai masa lock-up selama 2 tahun. Artinya, pemegang saham dengan hak suara multiple tidak diperbolehkan menjual saham dengan hak suara multiplenya selama 2 tahun sejak dinyatakan efektif oleh OJK. Dan karena masa laku saham dengan hak suara multiple 10 tahun
Artinya, setelah 2 tahun, pemegang saham dengan hak suara multiple tetap bisa memperjualbelikan sahamnya, namun melalui pasar nego. Yang kelima, berapa kali hak suara dari saham dengan hak suara multiple dibandingkan dengan saham biasa. Nah, sebelum listing, jumlah saham GoTo sebanyak 1,14 triliun dengan proporsi saham dengan hak suara multiple sebanyak 4,72%. Dengan demikian, sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2021 pada pasal 10 bab 2, saham dengan hak suara multiple GoTo mempunyai hak suara sebanyak 30 kali dibandingkan dengan saham biasa. Banyak banget kan? Jadi, setelah kita pahami 5 poin dari POJK nomor 22 tahun 2021 tersebut, yuk kita kembali ke GoTo. GoTo mempunyai 2 seri saham. Saham seri A merupakan saham biasa, dan saham seri B merupakan saham dengan hak suara multiple. Sebanyak 30 kali saham seri A atau saham biasa. Hanya 5 pihak yang mempunyai saham seri B, dan semuanya merupakan pendiri dari Gojek dan Tokopedia, 2 entitas sebelum bergabung menjadi GoTo. 5 entitas tersebut mempunyai total saham dengan proporsi hanya sebesar 6,08%, yang terdiri dari saham seri A sebanyak 1,81% dan saham seri B sebanyak 4,27%. Sisanya merupakan saham seri A yang dimiliki oleh retail, baik retail yang di bawah 5% maupun retail yang mempunyai saham lebih dari 5%. Semua saham retail di luar 5 entitas tersebut merupakan saham seri A. Namun, pemegang saham pengendali GoTo adalah 5 pihak di atas yang mempunyai saham seri B. Loh, kok bisa? Ya, karena saham seri B adalah saham dengan hak suara multiple. Hak suara saham seri B 30 kali dari hak suara saham seri A. Sehingga apabila dihitung hak suaranya, sekali lagi, hak suaranya, bukan jumlah lembar sahamnya, maka akan didapat 5 pihak tersebut di atas merupakan pemegang saham pengendali yang memiliki hak suara sebanyak 58,04%, yang terdiri dari suara saham seri A dengan hak suaranya 0,81% dan saham seri B dengan hak suara 57,23%. Jadi, apabila William Tanuwijaya menjual saham sebanyak 332 juta lembar saham seri A, maka persentase kepemilikan saham William Tanuwijaya memang akan berkurang sebesar 1,58%. Namun, kepemilikan hak suara dari William Tanuwijaya hanya akan berkurang sebesar 0,09%. Sehingga mestinya retail tidak perlu panik, karena hak suara pemegang saham pengendali masih dominan dalam 9 tahun mendatang dan bisa diperpanjang melalui RUPS selama 10 tahun berikutnya. Karena saya yakin 9 tahun ke depan pemegang saham pengendali tidak akan melepas saham seri B-nya. Namun, menurut saya, PSP GoTo seharusnya melakukan sosialisasi tentang saham dengan hak suara ini sebelum mereka melepas saham seri A, sehingga
retail lebih paham dan tidak akan panik. Karena saya yakin 99% dari retail belum paham tentang SDHSM, saham dengan hak suara bertebal. Mau bukti? Yuk kita check up. Tolong teman-teman yang telah paham tentang SDHSM kasih komen ya. GoTo mendapat pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 30 Maret 2022. Karena periode lock-up saham seri B selama 2 tahun, maka PSP, pemegang saham pengendali, baru akan diperbolehkan menjual saham seri B setelah tanggal 30 Maret 2024. Saya bisa pastikan, bila dijual, harga saham seri B akan jauh di atas harga saham seri A atau harga saham biasa. Retail harus mulai waspada apabila pemegang saham pengendali menjual saham seri B. Karena meskipun semua pemegang saham pengendali menjual semua saham seri A yang dimilikinya, sehingga 94% saham seri A dipegang oleh investor retail maupun satu entitas saja masuk apabila diborong oleh Patrick Waloyo, maka proporsi hak suaranya hanya 43%. 57% proporsi hak suara masih tetap akan dipegang oleh 5 pihak yang memegang saham seri B. Meskipun volume proporsi sahamnya hanya 4,27%. Jadi teman-teman, jaga kesehatan. Apabila analisa saya benar dan investor retail tidak panik, saya yakin harga saham GoTo akan segera berbalik. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.